Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nagis Katri dengan NRP 15/2024-110 dan juga rekan-rekan saya ada Julius, Kevin, dan juga Taki. Kami semua dari kelompok A, Business Intelligence, yang akan kita jelaskan analisis dan visualisasi data Brazilian e-commerce. Yang pertama, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakangnya. Jadi sekarang tuh kan perkembangan e-commerce menghasilkan data transaksi yang cukup besar, mulai dari data customer, order, pembayaran, produk, review, sampai lokasi. Nah, karena datanya tuh banyak dan cukup kompleks, data tersebut tuh nggak cukup kalau misalnya cuma disimpan. Makanya kita tuh perlu olah supaya kita bisa nemuin pola dan informasi yang relevan tuh gimana. Nah, salah satunya tuh ini tuh untuk mempermudah kita juga melalui visualisasi. Nah, dengan visualisasi ini tuh informasi yang cukup kompleks tadinya bisa ditampilkan dengan lebih ringkas dan juga mudah dipahami. Nah, jadi intinya pada project ini tuh kita bakal pakai dataset e-commerce dari Olis untuk melakukan pengolahan, analisis, dan visualisasi data menggunakan Power BI. Nah, selanjutnya dari latar belakang tadi kita tuh nentuin ada beberapa rumusan masalah yang ingin kita jawab melalui analisis ini. Yang pertama tuh kita pengen ketahui dulu bagaimana data e-commerce tuh bisa diolah supaya siap digunakan untuk analisis. Kemudian data tersebut tuh bisa disajikan dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami dan insight apa yang bisa kita dapatkan dari hasil analisis tersebut. Nah, untuk tujuannya sendiri kita tuh pengen ngolah dan juga mempersiapkan dataset, kemudian melakukan analisis terhadap e-commerce, membuat dashboard menggunakan Power BI, dan yang terakhir juga kita pengen menghasilkan insight serta rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Nah, selanjutnya di dataset. Untuk dataset tuh kita pakai dari Brazilian E-commerce Public Dataset by Olis yang kita dapatkan sumbernya dari Kaggle. Nah, dataset ini tuh berisi data e-commerce ya di Brazil pada periode 2016 sampai 2018 dengan jumlah order lebih dari 100.000 dan terdiri dari 9 dataset. Nah, ke-9 dataset tersebut tuh saling berhubungan. Contohnya ada customer, ini tuh informasi pelanggan, terus ada order, untuk data transaksi, terus ada order items, ini tuh untuk detail produk dalam order, terus ada payment untuk informasi pembayaran, dan review untuk review dari customer. Nah, selain itu juga ada produk, seller, geolocation, kategori transaction. Jadi dataset ini tuh cukup lengkap untuk melihat performa bisnis e-commerce dari berbagai sisi. Nah, selanjutnya ini tuh metodologi pengolahan data yang kita lakukan. Pertama kita mulai dari raw dataset. Ini tuh dataset mentah yang terdiri dari beberapa file. Bentuknya tuh CSV. Terus kita juga pengen lakukan data profiling. Ini tuh untuk melihat struktur dan kondisi data. Misalnya tuh tipe data dan isi dari masing-masing dataset. Terus kita melakukan data cleaning. Ini tuh kita tuh mastiin data yang digunakan itu lebih siap buat dianalisis. Nah, setelah data bersih, kita melakukan transformation dan feature engineering. Ini tuh kita ngubah atau buat data tertentu yang dibutuhin buat analisis. Nah, hasilnya itu bakal berupa analytical dataset. Ini tuh yang kita gunain buat melakukan EDA atau exploration data analysis dan business analysis. Setelah insight didapatkan, data tuh kemudian diagregasi sesuai kebutuhan dashboard, lalu dibuat menjadi dashboard dataset dan divisualisasi menggunakan Power BI. Seperti itu. Nah, ini ada business question. Jadi setelah data siap, kita tuh nentuin berapa business question sebagai dasar analisis. Nah, secara umum pertanyaan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tuh kita pengen lihat performa bisnis seperti revenue dan juga jumlah transaksi. Kemudian kita melihat tren revenue ini, revenue berdasarkan waktu, performa berdasarkan kota dan state, serta metode pembayaran yang paling baik digunakan. Kita juga melakukan customer segmentation menggunakan RVM. Ini tuh buat mengetahui karakteristik dan distribusi customer juga. Selain itu kita juga pengen lihat performa berdasarkan hari untuk mengetahui kapan revenue paling tinggi dan apakah terdapat pola tertentu dalam transaksi. Jadi ya basic business question ini tuh menjadi dasar buat nentuin analisis dan visualisasi yang akan dibuat di Power BI. Jadi sebelum kita melakukan analisis, kita harus bikin business question dulu yang nanti itu bakal divisualisasikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Marsal, NRP 15/2024-056. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai data preparation
sebelum kita melakukan visualisasi menggunakan Power BI. Nah, untuk data preparation-nya di sini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 notebooks. Yang pertama ada data profiling dan cleaning, lalu ada juga EDA, dan yang terakhir ada dashboard preparation. Nah, kita masuk ke notebook yang pertama. Di sini berisi data profiling dan data cleaning. Data profiling ini tujuannya biar kita tahu bagaimana kondisi dan struktur awal dari dataset mentah yang kita ambil dari Kaggle, sehingga nanti kita tahu juga harus diapakan data tersebut di proses data cleaning gitu. Nah, untuk data profiling di sini dilakukan beberapa proses. Di sini yang pertama ada import library, lalu ada juga load dataset mentah dari Kaggle. Terus dataset overview, lihat jumlah baris dan kolomnya, kita lihat isi datanya bagaimana dan sebagainya. Kayak lihat dataset information, lihat data type, terus juga ada statistical summary dari masing-masing tabel. Lalu ada juga kita cek kayak missing value-nya, duplicate value-nya, terus dicek juga data type-nya, dicek lagi unique value-nya, sehingga nanti kita tahu apa yang harus kita lakuin di proses data cleaning gitu. Di sini dicari juga order status distribution dan segala macamnya. Nah, kita juga lakukan visualisasi biar kita makin paham sama data yang kita punya gitu. Nah, ini untuk beberapa tabel dilakukan, untuk semua tabel dilakukan pengecekan. Di sini statusnya udah dicek semua. Nah, lanjut kita ke data cleaning. Setelah kita tahu gimana data mentah yang kita punya, kita lakukan pembersihan dari data tersebut. Di sini ada missing value, diisi kayak jadi unknown, no title, no review. Terus juga untuk statistical kita pakai nilai median. Lalu juga kita handle duplicate data atau duplicate value dan segala macamnya. Dan kita juga merge datasetnya karena dari Kaggle-nya itu terpisah-pisah seperti ini. Nah, nanti hasilnya itu berupa dataset baru berformat CSV, ada analytical dan master yang nanti kita pakai di notebook kedua atau saat EDA gitu. Nah, kita masuk ke EDA atau notebook kedua. Di sini kita lebih pahamin lagi datanya, cuma untuk keperluan mencari insight dan visualisasi nanti di Power BI-nya gitu. Nah, di sini kita pakai yang analytical dataset. Kita cek lagi isi datanya gimana, terus juga melakukan visualisasi dari beberapa business question yang udah disiapin gitu. Jadi kita paham nanti di Power BI itu mau bikin dashboard isinya itu apa aja gitu. Nah, di sini visualisasinya ada line chart, ada juga segala macam, ada bar chart. Terus di sini total ada banyak untuk si business questionnya, karena ini masih berupa draft gitu. Biar nanti kita pilih-pilih lagi, kita seleksi lagi mana aja yang mau kita tampilin di dashboard Power BI-nya gitu. Nah, udah dapet mana-mananya aja yang mau kita visualisasikan di Power BI. Nah, kita siapin si datasetnya untuk keperluan dashboard gitu. Di sini pakai yang analytical lagi. Terus dibagi menjadi beberapa bagian. Ada eksekutif KPI, terus monthly revenue, monthly customer dan sebagainya. Nah, nanti hasilnya itu berupa dataset lagi yang formatnya masih sama CSV. Nah, ini. Jadi nanti tinggal import semua dataset
yang ada di sini ke Power BI-nya gitu. Jadi satu dataset atau satu file CSV itu untuk satu grafik atau satu visual gitu. Nih di sini contohnya ada city summary, CLV summary dan sebagainya gitu. Nah, mungkin cukup sekian proses data preparation yang nantinya akan divisualisasikan gitu. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan visualisasi menggunakan Power BI dari dataset yang sudah disiapkan saat ini gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taki Atalah Diaz dengan NRP 15/2024-082. Kali ini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data menggunakan Power BI Desktop. Nah, apa itu Power BI Desktop? Jadi Power BI Desktop itu adalah tools yang disediakan, software atau tools yang disediakan oleh Microsoft, di mana gunanya itu untuk memvisualisasikan data yang telah kita olah gitu ya. Nah, untuk pertama-tama pastinya yang kita butuhkan adalah sebuah dataset. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data yang bersumber dari Kaggle. Nah, datanya berbentuk CSV atau color sprite value. Nah, maka dari itu pertama-tama kita import dulu karena ini sebenarnya saya sudah jadi. Cuman langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport. Nah, karena tadi file datanya berbentuk CSV, maka kita akan import CSV seperti itu. Jika datanya berbentuk Excel, maka data yang diimportnya adalah Excel workbook. Nah, seperti itu. Kemudian dari data yang telah kita dapatkan itu berjudul Brazilian e-commerce. Nah, sebelum lanjut memvisualisasikan data, di sini saya akan membuat rancangan awal. Kira-kira apa tujuan dari visualisasi dalam setiap chartnya? Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, di mana untuk pertanyaan yang pertama itu berapa total pendapatan Brazilian e-commerce, kemudian total order, berapa banyak customer yang bertransaksi, setelah itu dalam satu kali transaksi, berapa rata-rata uang yang dikeluarkan oleh customer. Nah, keempat data ini eh, diputuskan oleh kelompok kami untuk menggunakan chart berupa card seperti itu. Dan pertanyaan ini udah distrukturisasi sehingga dikelompokkan berdasarkan jenis chartnya. Untuk kedua itu ada pertumbuhan pendapatan Brazilian e-commerce pada setiap bulan. Karena di sini mengandung unsur waktu di mana ada kata bulan, maka dari itu kita menggunakan line chart untuk melihat pertumbuhan pendapatannya. Kemudian untuk metode transaksi, kita memutuskan untuk menggunakan donut chart. Kemudian untuk 5 kota yang menyumbang pendapatan paling besar, kita menggunakan map karena tentunya di sini ada kata kota ya, seperti itu. Kemudian total pendapatan dari masing-masing hari dari mulai Senin sampai Minggu. Kemudian di hari apa Brazilian e-commerce mendapatkan pendapatan paling banyak. Nah, kita akan representasikan dalam bentuk kolom chart. Kemudian yang terakhir itu adalah ciri-ciri customer yang paling banyak bertransaksi dan juga 5 provinsi yang menyumbang pendapatan paling besar. Kita akan menggunakan bar chart seperti itu. Setelah kita membuat rancangan awal dalam bentuk pertanyaan, kita akan visualisasikan atau dalam kata lain kita akan menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat dalam bentuk visualisasi data seperti itu. Nah, eh, seperti penentuan chart yang sudah tadi kita buat dalam Word, ini kita representasikan atau visualisasikan di mana total revenue, total order, unique customer, dan AOV dalam bentuk card. Kemudian untuk monthly revenue trend, itu kita representasikan dalam bentuk line chart. Begitupun dengan yang lainnya. Dan perlu diingat, dalam visualisasi data, itu ada 3 komponen penting di report view, yaitu ada data, tentunya dataset yang telah kita upload atau import. Kemudian visualization, ini adalah tools untuk memilih chart, terus mengedit chart, menghias chart, segala macam berdasarkan judul chart. Dan untuk filter itu memfiltering. Seperti saya ambil contoh di sini. Nah,
Di sini pada grafik map top 5 cities by revenue, itu saya menggunakan filtering, di mana filter type-nya itu adalah top N, atau kita mengambil data terbaik. Berapa data? Di sini 5 data yang kita ambil. Nah, apa parameternya? Adalah pendapatan, jumlah pendapatan. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari filter. Kemudian untuk visualization, itu adalah pemilihan chart. Jadi kita mau menggunakan chart apa, tapi nggak cuma itu. Seperti contoh di sini, saya akan beri contoh di mana di bagian formatting, general, title, itu kita bisa ubah-ubah nama judulnya di sini. Dan juga font. Kemudian text color bisa kita ubah, subtitle, efek, data format, segala macam. Gitu. Itu untuk filter dan visualization. Nah, di data ini, dataset yang saya punya itu berisi beberapa tabel yang sebenarnya ini untuk mempermudah dalam visualisasi data, di mana seperti contoh nih, kalau kita ingin merepresentasikan data yang berhubungan dengan city, kita tinggal ambil dari tabel city summary. Jadi di sini sudah berisi kesimpulan di mana setiap entitas dalam tabelnya itu berisi entitas-entitas yang berkaitan dengan kota, seperti itu. Seperti contoh di weekday summary. Di sini ada purchase weekday, revenue, dan order. Begitupun di state atau di payment, itu pasti payment type, kemudian payment percentage, revenue percentage, sorry. Begitupun dengan tabel-tabel lainnya. Ini untuk memudahkan struktur data dalam nanti saat pengambilan untuk divisualisasikan. Seperti itu. Makanya ada banyak sekali tabel di sini. Kita lanjut ya. Kemudian untuk tabel dari setiap tabelnya, kita yang kita operasikan di sini ya. Kita sudah mentotalkan delivery time, kemudian order value, rata-rata review score, total customer, total order, dan total revenue. Nah, tabel eksekutif KPI ini biasanya digunakan untuk laporan keuangan, seperti itu, atau untuk analisis. Nah, kenapa kita buat tabel ini? Karena kita nantinya akan memvisualisasikan total pendapatan, total order, kemudian total customer, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di tabel eksekutif KPI ini nantinya kita akan tampilkan di report view menggunakan card. Namun, di sini bisa kita lihat bahwa total revenue-nya itu masih berbentuk angka mentah. Apa maksudnya? Jadi dalam visualisasi data, tidak mungkin kelompok kami menampilkan angka 205, 796, dan segala macam. Tentunya akan memusingkan pembaca. Maka dari itu, kelompok kami memutuskan untuk membuat AOV dataset yang berisi measure atau formatting. Yang telah kita formatting gitu ya. Nah, seperti contoh, di sini di AOV display, kita ambil data dari executive KPI. Apa data yang diambil? Data yang diambil adalah average order value. Nah, apa yang kita lakukan terhadap kolom tersebut? Kita melakukan format. Jadi kita ubah formatnya. Yang tadinya order value-nya adalah data mentah, kita ubah di AOV display menjadi R dollar. Karena ini adalah Brazilian e-commerce, tentunya kita harus menggunakan real Brazil. Maka dari itu, kita menggunakan R dollar di depannya sebagai penanda bahwasanya ini dalam bentuk angka real Brazil dan kita mengambil dua angka di belakang koma. Bisa kita lihat dalam visualisasi datanya bahwa AOV atau average order value itu kita tampilkan dalam R Brazil 206,95 seperti itu. Oh, iya, AOV itu adalah total uang yang dikeluarkan dalam satu kali transaksi. Rata-rata besar uangnya berapa. Jadi dalam satu kali transaksi biasanya pelanggan mengeluarkan sekitar 206 real Brazil, seperti itu. Kita lanjut ke table view. Begitupun dengan customer display. Di customer display kita formatting juga data yang sudah kita ambil dari executive KPI. Kenapa kita gunakan max di sini? Karena kalau kita lihat di tabel eksekutif KPI itu tabelnya hanya berisi satu baris karena tentunya measure-nya sudah kita operasikan atau sudah kita jumlahkan dan rata-ratakan sehingga
Untuk meminimalisir adanya kesalahan, kita gunakan max. Sebenarnya kalau misalkan kita gunakan average, misalkan average total customer, itu hasilnya akan tetap 96096 gitu, karena cuma ada satu data. Nah, maka dari itu di sini kita gunakan max dengan satu angka di belakang koma. Nah, di sini kita bagi 1000. Kenapa? Karena rata-rata customer di sini setelah kita cek berjumlah ribuan. Maka dari itu kita putuskan untuk bagi 1000 dan ditambah K atau yang biasa kita kenal sebagai rupiah 1000 kalau K tuh ya biasanya. Nah, makanya tadi saya bilang nggak mungkin kita tampilin angka seperti ini di dalam visualisasi data, akan membingungkan para pembaca. Begitupun dengan yang order display, kemudian revenue display. Nah, untuk revenue itu nggak mungkin kita bagi 1000, pasti kita baginya juta gitu. Karena apa? Kalau dibagi 1000 sama aja tetap angkanya bakal banyak. Makanya kita bagi 1 juta di sini. Dan di akhirnya kita kasih keterangan million atau juta. Karena dibagi sejuta, jadi keterangannya M atau million gitu ya. Sehingga nanti saat penampilan data itu akan lebih mudah dibaca. Seperti, oh unique customer-nya 96,1K, oh berarti 96.000. Terus total pendapatannya, oh 20,58 M. Oh berarti 20 juta real Brazil. Itu kan lebih mudah ya dibanding kita hanya menampilkan 20,58 segala macam gitu. Nah, itulah kegunaan dari formatting measure yang kita buat di AOV dataset seperti itu. Kemudian kita lanjut ke DAX. Nah, untuk DAX ini kita melakukan evaluate atau mencoba di mana kita mengambil 100 data dari AOV dataset. Nah, kalau kita cek di AOV dataset, ini harusnya kita menampilkan 2 kolom dan 100 baris. Coba kita run. Nah, seperti ini ya. Jadi akan berisi order ID dan AOV datasetnya seperti itu. Ini akan berjumlah 100 data ke bawah seharusnya ya. Nah, betul. Baris terakhirnya bernilai 100 atau baris ke 100. Kalau misalkan kita ambil top 150, maka harusnya akan berjumlah 150 baris. Nah, ini untuk biasanya evaluasi ya. Seperti itu untuk penjelasan DAX. Kemudian mungkin sekian penjelasan mengenai Power BI atau visualisasi data menggunakan Power BI serta dataset segala macam, filtering, measure. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Julius Satriagung dengan NRP 15/2024-049. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait business question, business insight, dan juga business recommendation. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan business question. Nah, business question ini tercipta setelah kita melihat dashboard yang sudah diimplementasi dalam Power BI. Nah, di sini kita sudah menentukan 10 pertanyaan business question. Nah, di sini yang pertama ada business performance, bagaimana performa bisnis secara keseluruhan. Yang kedua revenue trend, yang ketiga city performance, state performance, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menjawab business question ini dengan insight yang sudah kita ambil dari dashboardnya. Nah, di sini performa bisnis revenue itu sekitar 20,58 juta RIS. Nah, di sini juga ada revenue trendnya di sini dari waktu ke waktu. Nah, di sini fluktuasinya itu ada di ini di paling tinggi ini November 2017. Dan di sini city performance-nya dengan Sao Paulo menjadi kota dengan kontribusi revenue terbesar sekitar 2,9 juta dan juga disusul oleh Rio de Janeiro. Nah, yang keempat di sini ada state performance. Nah, di sini state di Brazil ini performanya juga sama seperti city-nya dengan Sao Paulo dan juga disusul dengan Rio de Janeiro dan MG. Di sini Sao Paulo mendominasi ya revenue-nya. Nah, selanjutnya di sini ada payment-nya. Nah, credit card menjadi metode pembayaran dengan dominan dengan kontribusi sekitar 76,66% revenue. Selanjutnya di sini ada customer segmentation. Di business
e-commerce Olis ini, customer dibagi menjadi 5 segmen. Yang pertama loyal customer, potential loyalist, net intention, champions, dan at risk. Nah, di sini loyal customer menduduki paling tinggi sebanyak 33.000, diikuti dengan potential loyalist sebanyak 28.000. Nah, di sini juga untuk weekday performance, revenue tertinggi terjadi pada hari Selasa sekitar 3.360.000, diikuti dengan Monday berada sangat dekat di bawahnya, hanya berbeda dengan 1 juta. Dan di sini ada transaction pattern-nya, terlihat bahwa pola aktivitas revenue lebih tinggi pada hari kerja, terutama Monday sampai dari Senin sampai Selasa. Sementara weekend relatif lebih rendah yang terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu. Nah, di sini kita sudah membaca, sudah menentukan insight-insightnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan hubungan antar visualnya dengan insight tadi. Nah, di sini basic customer besar tetapi tidak seluruh customer memiliki engagement yang sama. Loyal customer tambah potensial loyalis menjadi peluang utama untuk mempertahankan pertumbuhan. Net attention and at risk menunjukkan adanya risiko kehilangan customer yang harus segera ditindaklanjuti. Revenue terkonsentrasi pada beberapa wilayah utama. Dominasi credit card menunjukkan ketergantungan pada satu metode pembayaran utama. Nah, di sini rekomendasi bisnisnya kita harus jalankan retention campaign untuk customer need attention dan at risk. Berikan loyalty program untuk potensial loyalis. Berikan benefit khusus bagi champions dan loyal customer. Jaga kestabilan payment gateway, terutama credit card, agar tidak maintenance paymentnya. Optimalkan pemasaran logistik di wilayah berevenue tinggi dan kembangkan pasar di wilayah lain untuk mengurangi konsentrasi pasar. Seperti tadi ya, konsentrasinya hanya di Sao Paulo, jadi bisnisnya itu hanya tergantung pada Sao Paulo. Ini berada di satu wilayah saja. Dan di sini kesimpulannya, data Olis digunakan sebagai analisis transaksi e-commerce Brazil pada periode 2016 sampai 2018. Baik, segitu saja dari kami terkait presentasi proyek kami, yaitu analisis dan visualisasi data e-commerce Brazil menggunakan Microsoft Power BI. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian dari kami. Sampai jumpa lagi.